Pernahkah kamu difitnah, dituduh melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah kamu lakukan? Rasanya seperti ada api yang menyala di dalam dada, kan? Marah, sakit hati, dan ada dorongan kuat untuk langsung membalasnya. Banyak orang yang akhirnya mengambil keputusan dalam kondisi emosi seperti ini. Mereka melawan dengan kemarahan, menyerang balik, atau melakukan hal-hal yang kemudian mereka sesali. Masalahnya, satu keputusan emosional bisa berdampak panjang. Hubungan rusak, reputasi hancur, bahkan peluang finansial ikut hilang. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara merespon fitnah dengan bijak, supaya emosi sesaat tidak membawa kita ke jalan yang salah dan justru membuat hidup kita tetap stabil dan berkembang. Hal pertama yang harus kita pahami adalah marah saat difitnah itu adalah normal. Psikologi terkenal Daniel Goleman menjelaskan dalam teorinya tentang emotional intelligence bahwa manusia memiliki sistem reaksi cepat di otak yang disebut amigdala hijack. Ketika kita merasa diserang atau diperlakukan tidak adil, amigdala di otak langsung memicu respon emosional, marah, defensif, atau ingin menyerang balik. Masalahnya, saat amigdala hijack terjadi, logika kita tidak bekerja secara optimal. Artinya, keputusan yang kita ambil pada saat itu seringkali bukan keputusan terbaik. Karena itu, langkah pertama saat difitnah adalah tidak langsung bereaksi. Diam sejenak bukan berarti lemah. Diam adalah cara memberi waktu agar emosi mereda dan logika kembali bekerja. Banyak orang tidak menyadari bahwa keputusan emosional sering menghancurkan masa depan mereka sendiri. Seorang ekonom perilaku terkenal, Daniel Kahneman, menjelaskan bahwa manusia memiliki dua sistem berpikir. Sistem pertama yaitu cepat, emosional, impulsif. Sistem kedua yaitu lambat, rasional, penuh pertimbangan. Saat kita difitnah dan langsung bereaksi, biasanya kita menggunakan sistem pertama. Contohnya, membalas fitnah di media sosial dengan kata-kata yang kasar, membuka rahasia orang lain untuk balas dendam, menghancurkan hubungan kerja karena emosi. Apa akibatnya? Reputasi kita rusak, orang mulai ragu untuk bekerja sama dengan kita. Dalam dunia profesional dan bisnis, reputasi adalah aset finansial. Sekali rusak, dampaknya bisa sangat panjang. Karena itu, kemampuan mengendalikan respon bukan hanya soal kedewasaan emosional, tetapi juga strategi menjaga masa depan finansial. Menurut teori regulasi emosi dari psikolog James Gross, ada beberapa cara efektif untuk mengelola emosi ketika menghadapi situasi yang memicu kemarahan. Salah satu yang paling penting adalah cognitive reappraisal. Artinya, kita mencoba melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya ketika difitnah, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah semua orang benar-benar percaya fitnah itu? Apakah membalas sekarang akan memperbaiki situasi atau justru memperburuk keadaan? Kadang-kadang, orang yang memfitnah justru berharap kita bereaksi secara emosional. Karena ketika kita kehilangan kontrol, mereka bisa berkata, "Lihat kan, dia memang seperti itu." Dengan tetap tenang, kita justru menghancurkan narasi yang mereka bangun.
Dalam dunia profesional dan bisnis, reputasi seringkali lebih berharga daripada uang. Investor terkenal Warren Buffett pernah mengatakan, dibutuhkan 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Bayangkan, jika karena emosi kita akan kehilangan klien, kehilangan peluang kerja, kehilangan kepercayaan orang, kerugian finansialnya bisa jauh lebih besar daripada sekedar harga diri yang ingin kita bela saat itu juga. Sebaliknya, orang yang mampu menghadapi fitnah dengan tenang sering justru mendapatkan kepercayaan lebih besar dari atasan atau dari koleganya. Karena orang melihat mereka sebagai pribadi yang stabil, dewasa, profesional, dan dalam jangka panjang, orang-orang seperti inilah yang sering mendapatkan peluang besar. Jika suatu hari kamu difitnah, lakukanlah 3 hal ini. Pertama, tunda respon. Jangan bereaksi saat emosi sedang tinggi. Kedua, kumpulkan fakta. Jika perlu menjelaskan, gunakan data dan bukti, bukan emosi. Yang ketiga, fokus pada karya dan hasil. Seringkali, prestasi dan konsistensi kita sendiri yang akhirnya membuktikan kebenaran. Waktu adalah sahabat bagi orang yang benar. Sebagai penutup, fitnah memang menyakitkan, tapi respon kita terhadap fitnah akan menentukan arah hidup kita. Apakah kita membiarkan emosi sesaat merusak masa depan, atau kita menggunakannya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan? Ingat satu hal, orang bijak tidak selalu menang dalam perdebatan, tapi mereka hampir selalu menang dalam kehidupan jangka panjang. Karena mereka tahu kapan harus berbicara dan kapan harus tetap tenang. Dukung terus channel ini dengan tekan tombol subscribe agar kita bisa terus menebar kebaikan dan memberi manfaat bagi banyak orang. Terima kasih.